Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses untuk kita semua. Teman-teman, di kemarin kita sudah meninggalkan satu waktu, satu kuliah. Nanti kita ganti ya. Ini adalah penggantinya dan hari ini nanti kalau bisa saya rekam yang kedua. Kemudian minggu depan kita akan ujian tengah semester ya. Kalau nanti ujian tengah semester teman-teman garap saja di rumah, soalnya saya kirim sehingga lebih hemat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk usaha ya. Bentuk usaha itu apa saja dan bagaimana ya. Jadi kebanyakan kalau kita membuat satu usaha itu tidak dipikirkan ini bentuknya apa. Maksudnya bentuk-bentuk secara formal yang ada itu ada usaha perorangan, kemudian ada bentuk CV, ada bentuk PT ya, ada perusahaan besar dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu sehingga nanti teman-teman ketika coba melakukan membuat satu usaha, melakukan studi analisis usaha sebelum usaha itu jalan, itu sudah ada gambaran. Nah, usaha apa yang akan dijalankan ke depannya. Kenapa? Karena memang usaha itu ada yang memang ide dan modal sendiri, tapi kita juga bisa mengerjakan dari proyek-proyek orang lain ya, misalnya mengerjakan proyek pemerintah itu juga usaha. Itu pun memerlukan studi kelayakan usaha. Jangan sampai kita menggarap sebuah proyek satu usaha itu merugi ya. Nah, ini akan berdampak pada kita sendiri. Nah, kalau kita menggarap suatu proyek ya, baik itu dari pemerintah, dari swasta atau yang lain, tentu memerlukan badan hukum ya. Badan hukum usaha itu bisa CV atau PT. Nah, akan saya share materi kita bentuk-bentuk usaha. Mana ya, tadi sudah saya buka. Cek dulu. Tidak muncul. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk bentuk usaha bisnis ya. Nah, kita akan melihat perusahaan itu apa. Perusahaan itu adalah satu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, ya. Mendistribusikannya serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi perusahaan itu adalah satu kegiatan produksi, mengolah sumber daya ekonomi, ya kan,
menyediakan barang dan jasa, ya, menyediakan barang, jasa ya bagi masyarakat, atau juga dia mendistribusikannya, ya, serta melakukan upaya-upaya yang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi perusahaan itu bisa perusahaan produksi satu produk, satu barang, ya. Bisa juga dia hanya menyediakan layanan jasa. Layanan jasa itu apa? Contohnya ya, mungkin tukang cukur. Nah, tukang cukur itu kan menyediakan layanan jasa, salon ya, menyediakan layanan jasa. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk mendistribusikan. Mendistribusikan itu apa? Menjual. Dia hanya berfungsi sebagai distributor. Ya. Ada produk misalnya hari ini rame misalnya penjualan produk-produk dari Cina ya. Dia hanya mengimpor barang-barang dari Cina, kemudian mendistribusikan, menjual ke seluruh masyarakat. Itu juga bentuknya adalah perusahaan. Ya. Jadi segala sesuatu yang mengolah sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan dan bisa memuaskan masyarakat adalah suatu perusahaan. Nah, sumber-sumber ekonomi itu apa? Sumber-sumber ekonomi itu adalah ya tanah, sumber daya alam. Tanah sumber daya alam ini apa maksudnya? Ini adalah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan produksi, ya. Untuk kepentingan produksi. Ya. Kemudian tenaga kerja ini ya sumber daya manusia yang kita gunakan. Kenapa? Karena perusahaan tidak mungkin dikerjakan sendiri, maka kita butuh tenaga kerja dari orang lain, ya. Menyediakan banyak tenaga kerja, menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana sebuah perusahaan itu berjalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah modal. Nah, modal. Jadi sebuah perusahaan tidak mungkin jalan tanpa adanya modal. Ya, modal itu bisa modal sendiri, modal patokan atau dalam bentuk saham. Kemudian yang ketiga adalah skill. Jadi ketika kita membuka sebuah usaha, maka ya harus dibarengi dengan skill, ya. Skill itu apa? Skill itu adalah kemampuan untuk membaca peluang, kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi tadi menjadi kegiatan usaha, ya, kegiatan usaha. Nah, nanti kalau Pak skillnya apa saja yang dibutuhkan, ya, ya kan berapa nilai yang lalu sudah saya sampaikan skillnya apa. Skillnya contohnya ATM, amati, tiru, ya modifikasi, ya itu yang paling mudah, ya. Jadi kita usaha itu tidak harus sesuatu yang ide muncul dari diri kita, tapi kita juga bisa meniru kemudian memodifikasi usaha itu adalah sesuatu yang paling mudah kita, atau tarafnya itu satu usaha yang paling bisa cepat kita lakukan daripada kita harus survei, harus mencari kira-kira masyarakat kita saya mau berusaha itu nanti kebanyakan mikir, ya. Nah, contohnya apa? Banyak kafe-kafe kecil di pinggir jalan tuh, ya kan? Tumbuh satu, kemudian di kecamatan-kecamatan juga tumbuh. Nah, itu maksudnya kan meniru satu usaha yang sudah jalan, kemudian kita modifikasi sedikit, kemudian apa itu harganya, apa layanannya, ya kan? Apakah sistem penjualannya, sehingga kita bisa bersaing dengan bisnis-bisnis yang sudah jalan. Nah, tujuan perusahaan, ya, tujuan perusahaan ada dua, ada tujuan ekonomis, kemudian ada tujuan sosial. Perusahaan sebagai satu sistem, ya. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu harus membentuk satu sistem, ya. Kemudian sistem itu bisa bekerja, bisa membentuk unit-unit sehingga semuanya saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari usaha itu. Sifat sistem perusahaan, ya, ada kompleks, ada satu kesatuan, berjenis, saling bergantung dan dinamis, ya.
Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Kita mau perusahaan besar yang kompleks atau hanya misalnya kita perusahaan yang spesifik. Ya, kalau spesifik itu ya tidak terlalu ribet. Misalnya apa? Misalnya kita perusahaan hanya memproduksi sepatu, mencetak sepatu, ya sudah kita memproduksi sepatu, kemudian apa? Kemudian kita mencari distributor untuk menjual itu. Kita tidak spesifik memasarkan, kita fokus pada produksi. Nah, bisa juga perusahaan ini sepatu ini dia mencoba membuat sesuatu yang lebih apa, selain dia produksi, dia membuka pemasaran, ya, dia juga melayani distribusi, melayani grosir. Nah, jadi dia ada banyak syaratnya, misalnya apa? Syaratnya misalnya minimal membeli satu eh, apa satu kodi, ya, misalnya gitu. Atau misalnya membeli 100 pasang sepatu, itu bisa dibeli dengan harga grosir. Kalau eceran harganya tetap, itu misalnya begitu. Sehingga eh, apa dia selain produksi juga memasarkan, juga menjadi distribusi. Lingkungan perusahaan, ya, lingkungan perusahaan ada umum, ada khusus. Lingkungan umum meliputi apa saja? Ada politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan demografi. Jadi lingkungan perusahaan itu juga akan terpengaruh bagaimana sosial politik, bagaimana sosial hukum, ya. Jadi kalau musim politik kita agak hati-hati, atau misalnya membuka banyak peluang, ya, membuka banyak peluang. Oh, politik itu ketika mungkin nanti euforianya ada pemilu presiden, pemilu DPR, ada pemilu bupati, gubernur, wali kota, ya. Nah, ini semuanya akan berpengaruh terhadap sistem ekonomi kita, ya kan. Loh, kalau misalnya musim pemilu yang paling banyak apa nih? Kayak misalnya kaos, ya. Kalau kita semua desain kita jual, mungkin akan banyak dibutuhkan oleh penggiat-penggiat politik atau politisi, ya, yang butuh banyak cari dukungan massa. Kemudian lingkungan khusus itu maksudnya apa? Lingkungan khusus itu dia akan mengambil segmen, ya, akan menjadi supplier, konsumen, atau kita melihat dari sisi pesaing, ya. Kalau kita misalnya produksi sepatu, pesaing kita siapa nih? Pesaing kita yang paling banyak siapa? Ya kan? Nah, ini bisa nanti ini pesaingnya paling banyak Adidas, paling banyak yang mana. Ini kemudian kita lihat harganya, kemudian kita lihat kualitasnya sama, misalnya harganya lebih rendah. Kemudian yang kedua, penjawaban perusahaan kepada siapa. Jadi kalau kita membuat satu usaha, tentu perusahaan itu kita bertanggung jawabnya kepada siapa? Pertama adalah pemodal atau investor. Kalau investornya kita sendiri, ya enak, ya. Kita bertanggung jawab terhadap kita sendiri. Kemudian tenaga kerja, ya. Jadi tenaga kerja itu bagaimana dia bisa bekerja maksimal, kemudian dia memperoleh imbalan dari yang dia kerjakan. Kemudian konsumen, nah ini jadi ketika kita membuat satu produk, maka konsumen adalah raja, ya. Konsumen ini yang utama yang harus diperhatikan. Kemudian ada perantara, ada pemerintah, ada penyedia, pesaing, lembaga pemerintahan, dan lingkungan. Nah, semua aspek ini harus kita tinjau, ya, sehingga antara satu aspek kemudian saling bersama-sama mendukung bagaimana program perusahaan itu bisa jalan. Nah, terutama ini kepada investor. Nah, nanti investornya kalau kita kerjanya tidak jelas, ya, hasilnya laporan keuangannya tidak jelas, akhirnya dia bisa menarik dananya, ya. Kemudian ini adalah badan usaha, ya. Jadi kita akan lihat bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik seperti apa. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, ya. Besarnya risiko kepemilikan, kemudian batasan pertanggungjawaban hutang perusahaan, ya. Kemudian cara pengambilan keuntungan, ya. Jadi ini adalah kita bisa melihat
satu perusahaan itu punya sisi perbedaan antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Bentuk-bentuk badan usaha pertama adalah perusahaan perseroan, kemudian ada perseroan komanditer, ada perseroan terbatas, ada badan usaha milik negara, dan yang terakhir adalah koperasi. Nah, perusahaan perseorangan ya, jadi ini tadi yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Jadi satu orang itu ya kita sendiri atau keluarga ya, bersama keluarga, itu adalah perusahaan perorangan. Apa boleh Pak? Boleh. Kemudian yang ada kelebihan perusahaan perseorangan, satu adalah mudah dibentuk dan dibubarkan. Jadi kalau usaha ini besar, nah ini bisa kita kita buat. Kemudian kalau sudah ini sudah tidak prospek lagi, kita ganti usaha, ini kita bubarkan. Bekerja dengan sederhana ya, atau relatif sederhana, pengelolaannya sederhana ya, tidak perlu kebijakan pembagian laba dan sebagainya. Kenapa? Karena usahanya milik sendiri ya. Usaha milik sendiri tentu tidak perlu dibagi dengan yang lain ya. Kemudian kelemahan perusahaan perseorangan ya, tanggung jawab tidak terbatas. Jadi karena kita bertanggung jawab terhadap sendiri, ini tidak terbatas. Kemampuan manajerial terbatas, tentu karena kita mengelola perusahaan sendiri. Kemudian sumber dana terbatas pada pemilik. Nah, kalau kita punya modal yang besar, tentu tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau kita modalnya pas-pasan, modal dari nol ya masalah ya. Kenapa? Karena kita tidak cepat bisa mengembangkan perusahaan. Kemudian risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Jadi segala bentuk risiko ya, kita mesti, kalau rame ya kita capek, kalau sepi ya kenapa ya wis nganggur rasanya ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan keuntungan ya. Kalau kita buka toko misalnya, kalau rame kita mencari karyawan ya kan, beban kerjanya lebih ringan. Nah, ini adalah perseroan komanditer atau CV ya. CV itu singkat dari Komanditari Finance Shop. Nah, ini mungkin teman-teman sering dengar istilah CV, tapi kita tidak tahu singkatannya ya. Ini bahasa Belanda ya. Adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uang untuk dipakai dalam persekutuan. Jadi perseroan komanditer atau CV itu adalah perusahaan atau beberapa orang yang berkumpul mendirikan satu usaha atau bersekutu, kemudian menyerahkan dan mempercayakan untuk dipakai untuk persekutuan itu. Jadi misalnya ada 5 orang yang memberikan CV, urunan kita 10 jutaan, ya, berkumpullah uang 50 juta. Nah, 50 juta ini dipakai oleh persekutuan untuk mendirikan usaha tersebut. Ya, usaha tersebut. Kemudian kelebihan perseroan komanditer yang pertama adalah modal yang dikumpulkan relatif banyak. Jadi karena ini patungan, ada patungan. Modal yang dikumpulkan relatif banyak ya. Kenapa? Karena gabungan dari orang per orang, misalnya 5 orang tadi kan 10 jutaan, misalnya terkumpul 50 juta. Beda kalau sendiri ya. Kemampuan untuk meroleh kredit lebih besar ya. Jadi karena perusahaan bersama-sama, maka dia memiliki kemampuan untuk memperoleh kredit di perbankan itu lebih besar. Manajemen dapat diversifikasi ya. Jadi manajemennya bisa disempurnakan, diperbanyak dan sebagainya. Kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar. Kenapa? Karena banyak ide, banyak pemikiran dilakukan bersama-sama. Kelemahan CV ya.
Tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu atau komplementer ya. Jadi tanggung jawab tidak terbatas. Ini maksudnya ya apa bagi para pendiri ya. Kemudian yang kedua, kelangsungan hidup relatif kurang terjamin ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada yang bekerja, ada yang tidak, sehingga terjadi keretakan. Relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Jadi ketika CV itu sudah jalan ya, sudah jalan apa karena ini kesepakatan bersama ya, sehingga sulit untuk menarik kembali. Artinya apa? Artinya misalnya investasinya bisa dialihkan ke orang lain. Kalau perusahaannya prospek tentu akan rebutan. Tapi kalau perusahaannya apa? Wala mutu wala yahya, ya tidak bermutu dan banyak biaya, ya akhirnya tidak ada orang yang mau berinvestasi atau membeli mengganti sahamnya. Kemudian yang kelanjutan adalah perseroan terbatas atau PT ya. PT itu perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan. Maksudnya dari kekayaan pribadi. Hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Jadi bedanya CV dan PT salah satunya adalah kalau PT itu berapa dana yang dikumpulkan, yaitu adalah menjadi kekayaan perusahaan. Ketika PT ini nanti terjadi suatu hal, pilot dan sebagainya, ya yang dihitung adalah kekayaan perusahaan. Nah, beda dengan CV ya. CV itu menyatu dengan menyatu dengan harta dan kekayaan pribadi, sehingga kalau terjadi risiko itu CV itu bisa menyita aset pribadi para pendiri ya. Tapi kalau PT tidak. Ya. Nah ini kebaikan PT ya, kelangsungan itu perusahaan relatif terjamin, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Nah tadi kan ada satu poin bahwa tanggung jawab tidak terbatas. Nah, kalau di PT tanggung jawab terbatas. Saham dapat dijual belikan dengan relatif mudah. Kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kelemahan PT apa? Kelemahan PT adalah rahasia tidak terjamin, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Ya, karena biasanya kalau perusahaan sudah besar, pemegang sahamnya ya seluruh Indonesia atau seluruh dunia, karena bisa jadi diperjualbelikan di bursa efek ya. Sifat PT terbuka dan tertutup. Nah, terbuka itu bagaimana maksudnya? Terbuka itu orang lain bisa memiliki saham dari perusahaan itu diperjualbelikan secara umum. Kalau tertutup orang lain tidak, saham tidak dijual ya. Kalau dijual mungkin hanya terbatas dan tidak diperjualbelikan atau diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya adalah bentuk usaha badan usaha milik negara. Jadi, pertama adalah apa? Perseorangan, yang kedua adalah CV, kemudian yang ketiga PT, dan sekarang adalah BUMN, badan usaha milik negara. Adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang bergerak dalam bidang usaha maupun sebagian atau seluruhnya modalnya merupakan kekayaan negara. Jadi kalau BUMN itu satu bentuk perusahaan di bidang tertentu, tetapi modal kekayaan merupakan kekayaan negara ya. Jadi di kekayaan negara, contohnya apa Pak? Ya, misalnya perbankan ada BNI, BRI, Mandiri. Jadi itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN ya, perusahaan milik negara. Koperasi ya adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi berdasarkan asas kelompok. Jadi koperasi itu dibentuk minimal ya 20 orang lah ya.
sehingga badan hukumnya berdasarkan badan hukum undang-undang perkoperasian. Jadi ada syarat-syaratnya berdirian koperasi 50 orang, kemudian simpanan khusus minimal 500.000 ya. Kemudian harus ada rapat anggota tahunan dan sebagainya. Prinsip kerja koperasi, keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis ya. Semua dilibatkan. Pembagian SHU dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Ya. Jadi kalau semakin banyak anggota itu melakukan transaksi atau pembiayaan atau pinjaman, maka dia akan lebih besar mendapatkan SHU. Kemudian koperasi lebih memiliki kemandirian. Ciri terjadi koperasi dibalik dan usaha lain, pertama lebih mementingkan anggota. Anggota bebas keluar masuk, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota, kekuasaan diri dalam rapat anggota. Jadi koperasi itu yang di depan adalah bagaimana mementingkan atau mensejahterakan anggota. Dan kalau kita buka usaha tentu yang lebih dikedepankan adalah kita sendiri masing-masing individu. Nah, tapi kalau koperasi keuntungan itu lebih bagaimana memenuhi kesejahteraan anggota. Pengelompokan koperasi ada koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, serba usaha dan yang lain. Kemudian ada juga lembaga keuangan, ada bank, ada lembaga keuangan bukan bank. Apa saja Pak lembaga keuangan bukan bank? Ya satunya apa? Nah, ini koperasi juga termasuk bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kalau bank itu jelas ya kegiatannya menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga ada hasil yang diperoleh oleh suatu bank. Peranan bank dalam negeri memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan pengelolaan uang yang antara lain meliputi administrasi keuangan dengan seterusnya. Nah, di luar negeri apa? Jembatan dalam melalui devisa moneter dan perdagangan pariwisata dan transfer. Hari ini tidak ada sekat lagi kita mau bayar hotel, mau pesan apa ke luar negeri semuanya sudah bisa kita lakukan dengan elektronik. Lembaga keuangan bukan bank. Nah, apa saja mereka badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah 1 sampai 5 tahun atau jangka panjang. Nah, ini kalau lembaga bukan bank ya sewa guna atau SGU ya. Dan lembaga pembiayaan konsumen ada kartu kredit, ada pialang saham. Nah, ini kalau penggabungan antara beberapa perusahaan, jadi bisa digabungkan ada penggabungan vertikal dan integral, penggabungan horizontal dan paralelisasi ya. Yang dimaksud penggabungan perusahaan vertikal integral itu adalah bagaimana merupakan bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda, ya produsen, konsumen, dan langsung dari perusahaan. Penggabungan horizontal dan paralelisasi. Di paralelisasi itu berarti perusahaan sejenis yang bekerja sama. Penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi strategis atau untuk menekan persaingan. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan sepatu itu menjadi satu kerjasama ya kan, sehingga misalnya mampu menangkal produk-produk baru, ya mereka bisa tetap bersaing. Ya, istilah lain dalam penggabungan perusahaan ada holding company, ada kartel, ada joint venture, ada trade association, ada akuisisi. Ya. Nah, holding, apa itu holding? Perusahaan yang bentuk korporasi menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini satu perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan. Jadi kalau
kita sudah besar, ya, kita sudah besar itu bisa membeli perusahaan kecil. Nah, sahamnya dibeli semua. Nah, sehingga nanti dia bisa dimasukkan di dalam perusahaan kita. Kemudian kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Nah, jadi para kartel ini biasanya kalau di film-film gangs itu kan dia menguasai satu daerah, kemudian apa nah jadi kalau antar usaha mereka bersatu ya, mereka bertemu, mereka bersama untuk apa? Agar mengurangi persaingan. Jadi kalau oh ini sepatu model ini kita jual segini deh, kita kasih harga patokan. Kalau mau lebih murah apa solusinya ya? Diskon. Nah, jadi harganya tetap tapi diskon. Jadi ada kesepakatan bersama ya, sehingga tidak saling banting harga. Untuk kartel ada kartel harga, kartel produksi, ada kartel daerah dan sebagainya. Joint venture ya. Joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Jadi ada 5 perusahaan nih membuat satu joint venture, kemudian didirikan di situ. Ternyata perusahaan yang join ini mensuplai kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota. Ya. Misalnya kalau sepatu joint venture-nya ya apa, kita impor kulit nih kan, kalau sendiri mahal, tapi kalau bersama-sama itu lebih murah. Jadi nanti perusahaan yang joint venture ini kerjanya adalah bagaimana dia mendatangkan bahan baku untuk sepatu, misalnya begitu. Trade Association ya, merupakan persekutuan beberapa perusahaan dari satu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota. Akuisisi ya, merupakan pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedang perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Jadi akuisisi boleh dilakukan kalau kita sudah besar, kita bisa mengakuisisi ya, misalnya Google itu seringkali mengakuisisi ketika ada produk-produk yang hampir sama dengan dia beli ya, agar tidak ada persaingan. Oke, itu teman-teman istilah-istilahnya ya, ini kewirausahaan, kemampuan dan kemampuan seorang untuk berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di teman-teman monggo kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan via grup ya, via grup. Nanti akan saya jawab langsung. Baik, terima kasih teman-teman. Ya 30 menit ini mungkin bisa menjadi sarana kita untuk belajar, untuk bersilaturahmi. Baik, kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.